Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Bagaimana tenaga medis bisa kuat dan tetap semangat menghadapi situasi COVID-19 saat ini? Kembali lagi bersama saya, Eka Hairianti Zain, dalam channel Personal Growth. Dalam situasi saat ini, tenaga medis, yaitu dokter, perawat, bidan, staf gizi, radiolog, farmasis, laboran, staf administrasi rumah sakit, manajemen, dan cleaning service, seluruh staf medis yang dalam hal ini masih bekerja melayani pasien di rumah sakit pada situasi COVID-19 saat ini adalah manusia biasa seperti orang yang lainnya. Mereka berjuang menghadapi krisis yang tanpa sadar mengikis daya tahan psikis mereka. Para frontliners adalah populasi yang rentan mengalami tekanan psikologis yang cukup berat karena tanggung jawab moral yang diemban. Dan tahukah kita bahwa saat mereka tidak bisa sesempurna biasanya memberikan pelayanan kepada pasien, mereka sebenarnya mengalami suatu luka moral. Tenaga medis selalu berupaya untuk menolong dan membantu melayani pasien sebaik mungkin. Tetapi dalam kondisi di mana alat pelindung diri kurang misalnya, atau triase yang tidak memadai, maka hal ini akan memaksa mereka untuk akhirnya memilih keputusan yang menyakitkan antara meresikokan diri mereka atau tidak meresikokan diri mereka terinfeksi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dan sebagian mereka bahkan memilih untuk mengisolasi diri dari keluarga dan mereka tinggal di tempat yang lain di dekat rumah sakit. Mereka tidur pada malam hari dengan rasa rindu pada keluarga dan mereka sampai terbawa tegang dan mimpi sehingga membuat tidur mereka tidak lagi nyenyak. Untuk semua frontliners, dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang masih bekerja hingga detik ini, pada detik ini, terima kasih untuk masih tersenyum. Terima kasih untuk pengorbanan meninggalkan keluarga di rumah demi mengabdikan waktu melayani pasien. Terima kasih untuk tetap berjuang memberikan yang terbaik dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien. Terima kasih untuk mau menerima rasa tidak nyaman ketika harus menggunakan alat pelindung diri sepanjang waktu pada saat melayani pasien. Terima kasih untuk bertahan bersikap baik-baik saja demi ketenangan yang lain. Dan terima kasih untuk selalu berdoa demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Saya mengerti dan bisa merasakan di suatu masa kita mungkin akan merasa takut, merasa cemas, merasa bingung, merasa stres, merasa sedih, merasa jenuh, merasakan sulit tidur, merasakan mimpi buruk, dan merasakan lelah. Terutama dalam menghadapi situasi baru yang belum pernah kita alami sebelumnya saat ini. Dan semua rasa itu adalah normal dalam situasi saat ini. Sungguh saat-saat ini memang bukan hal yang mudah bagi siapapun, termasuk bagi para frontliners yang merupakan populasi yang rentan mengalami tekanan psikologis dalam masa ini.
kalau kita bisa, kita ingin menghindar dan tinggal di rumah saja sampai situasi ini membaik. Tapi dengan segala keberanian kita, dengan segala daya dan upaya kita tetap berjuang, bertahan untuk terjun langsung melayani pasien di rumah sakit. Memang tidak mudah untuk beradaptasi pada situasi saat ini. Kurang lebih sudah hampir 2 bulan berlalu kita beradaptasi dengan situasi saat ini. Dan saya yakin kita bisa melakukan adaptasi itu dengan baik. Ada satu hal yang akan bisa membantu kita agar kita bisa lebih mudah beradaptasi dalam situasi saat ini. Satu hal yang sederhana dan cukup membantu jika kita bisa mempraktekannya dengan baik. Apa satu hal itu? Satu hal itu adalah niat dan tujuan. Jika 1001 cara sudah kita tempuh untuk mengubah situasi yang ada, tetapi situasi tersebut tidaklah bisa berubah, maka yang harus berubah adalah kita. Dan untuk berubah, ubahlah dari niat dan tujuan kita. Ada satu bagian otak yang sangat penting dalam memikirkan niat dan tujuan ini, yaitu adalah prefrontal cortex. Bagian otak ini menjadi penting karena dengan otak ini kita bisa menyadari tindakan kita dan berbuat sesadar-sadarnya sehingga kita mengerti apa yang sedang kita lakukan. Dan sebenarnya melakukan sesuatu secara sadar merupakan hal yang sangat baik karena bisa meningkatkan kapasitas fungsi otak kita dengan maksimal. Jadi menyadari niat dan tujuan kita dalam melakukan sesuatu itu adalah kunci berhasilnya suatu perbuatan yang bisa kita lakukan. Karena dengan kita mengirimkan sinyal untuk menyadari niat dan tujuan kita, otak kita akan merespon dan memberikan sinyal kepada pikiran, perasaan, dan tubuh kita untuk menyesuaikan keadaan dan bersinergi secara kompak untuk mengeksekusi perbuatan yang kita lakukan. Jadi, sadar akan niat adalah penting untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Misalnya saat kita ingin memeriksa pasien COVID-19, pikiran kita tahu bahwa kita adalah dokter dan kita akan memeriksa pasien tersebut. Tetapi perasaan kita luar biasa takut. Dan tubuh kita, kaki dan tangan kita kemudian menjadi dingin. Yang kurang apa? Yang kurang adalah niat dan tujuan kita yang sadar sesadar-sadarnya. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kembali ke niat, sadari niat kita dan sadari tujuan kita. Pastikan niat kita sangat kita sadari, sehingga dengan demikian fungsi prefrontal cortex kita berjalan, dan itu yang akan memberikan sinyal untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Tapi memiliki niat saja atau tujuan tidak cukup, ya. Dalam hal ini perlu ada tambahan, yaitu memiliki niat dan tujuan yang baik. Jadi niat atau tujuan yang baik yang sifatnya altruism itu akan lebih melegakan dan menenangkan pikiran dan perasaan kita. Ini sudah banyak penelitian yang melakukan hal ini. Sehingga memang kegiatan-kegiatan prososial yang membantu sesama itu memang sangat memberikan
ketenangan untuk pikiran dan perasaan kita. Jadi altruisme dalam hal ini penting untuk ditambahkan dalam suatu niat. Altruisme itu adalah istilah ya. Jadi kita itu memikirkan kepentingan orang lain. Jadi memanfaatkan perilaku kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Itu altruisme. Jika banyak hal yang kita sudah korbankan, tapi kita tambah dengan niat altruisme yang baik, itu akan sangat membantu kita untuk merasa cukup dan merasa bersyukur. Para frontliners, banggalah kita karena kita dititipkan kemampuan untuk bisa berbuat lebih di situasi terbatas saat ini. Para tenaga medis sekalian, sadarilah niat dan tujuan kita dalam melakukan setiap tindakan yang ingin kita lakukan. Karena hanya dengan menyadari niat dan tujuan kita, maka kita mampu dan siap menghadapi tantangan yang kita temui dalam prosesnya. Dengan menyadari niat dan tujuan kita yang baik, itu akan menghasilkan kesadaran kita untuk memberikan sinyal pada pikiran, perasaan, dan tubuh kita agar selaras, bersinergi, dan kompak untuk menghasilkan semangat juang dalam hidup. Jadi niat adalah suatu inti kehidupan yang sangat penting. Para frontliners, kita adalah manusia-manusia terpilih yang dipilih oleh Tuhan untuk berbuat yang lebih baik bagi sesama, terutama dalam situasi saat ini. Maka dari itu, manfaatkanlah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita hidup hanya satu kali, dan dalam kesempatan satu kali itu, hiduplah dengan menyadari niat dan tujuan kita dengan sesadar-sadarnya. Lalu dengan niat itu, kita berbuat kebaikan agar kita menjalani hidup dengan jiwa yang tenang. Terima kasih. Ingat untuk like, subscribe, dan share ya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya di channel Personal Growth.